Salam sekolah penggerak. Selamat siang, pagi, siang, sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan kurikulum sekolah penggerak ya. Kurikulum Merdeka. Jadi saya akan membahas satu topik pembelajaran aktif dan menyenangkan, tetapi lebih fokus ke pembelajaran yang merdeka, pembelajaran yang memerdekakan. Apa sih kurikulum merdeka? Apa sih arti merdeka di dalam kurikulum merdeka? Nah, di sini saya akan mengajak kita membahas satu PowerPoint. Sekiranya dari pembahasan ini nanti dapat menjadi acuan, dapat menjadi bayangan kepada kita untuk memahami konsep merdeka. Di sini saya sudah siapkan PowerPoint-nya yang saya ambil dari Sekolah Penggerak, Kemendikbudristek dan Teknologi ya. Kita akan bahas nanti sama-sama pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, terutama pembelajaran yang merdeka belajar dan merdeka belajar. Selamat menyaksikan. Kita ke PowerPoint-nya. Oke, di sini PowerPoint-nya sudah tersedia. Kita akan melihat sama-sama apa sih konsep merdeka di dalam kurikulum merdeka itu. Baik, kita sama-sama akan melihat. Nah, di sini saya ambil materinya dari materi Sekolah Penggerak ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pembelajaran aktif dan menyenangkan. Jadi sejauh ini sampai saat ini kurikulum merdeka menghendaki pembelajaran yang aktif dan yang menyenangkan dan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik, sama-sama kita mau melihat topik ini, merdeka mengajar dan merdeka belajar. Kita mau melihat konsep awalnya. Nah, Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936 dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan sudah dijelaskan di sana bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak. Kekuatan kodrat pada anak. Nah, konsep ini mau menjelaskan bahwa setiap anak itu sebenarnya punya potensi, punya kodrat, punya kelebihan, punya kemampuan dasar yang mereka miliki dalam dirinya. Nah, pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ini konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar kurikulum merdeka di launching. Nah, kita mau dari hal ini kita mau sama-sama melihat apa sih konsep merdeka. Timbul satu pertanyaan sekarang, kenapa kok jadi berubah ya? Konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar ini kok berubah? Berubahnya di mana? Kita lihat. Maksud pendidikan itu adalah mengajar segala materi pelajaran. Kalau di SMP ada 12 pelajaran. Kalau di SD saya kurang tahu ada berapa, 10 atau 9. Kalau di SMA, di SMK banyak. Dan anak-anak, materi pelajaran pada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai rapor tertinggi dan jadi juara kelas yang dapat prestasi di banyak lomba sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, timbul satu pertanyaan, kenapa konsep itu kok jadi berubah kayak gini gitu? Ya, ini loh konsep awalnya. Pendidikan itu adalah menuntun kodrat pada anak, ya, kemampuan dasar, bakat, potensi yang ada pada anak itu kita tuntun gitu. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berubah menjadi seperti ini. Makanya di sekolah-sekolah yang kita ikuti, yang kita masuki sejauh ini, selama ini yang kita lihat adalah ya pendidikannya itu mengajar. Guru-guru yang mengajar, mentransfer ilmu gitu. Lalu materi pelajarannya banyak gitu. Pada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai rapor tertinggi. Jadi bangga kalau punya nilai rapor tertinggi, senang.
Dan jadi juara kelas, sangat bangga lagi, senang, hebat. Dan dapat prestasi di banyak lomba. Nah, tetapi ini timbul satu pertanyaan. Pernahkah kita melihat bahwa di pendidikan itu mengajar, ya, materi pelajarannya banyak, ya, lalu nilai raportnya tinggi, lalu jadi juara kelas, tetapi setelah tamat, tidak bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pada juara kelas, pada nilai raportnya tinggi, juara di banyak lomba, tetapi bagaimana kok tidak bisa mengembangkan minat dan bakat yang ada pada diri mereka itu untuk kehidupannya sehari-hari. Ini yang perlu kita kembalikan ke kodrat awal pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pernah nggak kita membayangkan kalau kita mentransfer ilmu kepada anak, lalu ilmu itu berguna bagi hidup mereka nanti? Pernah kita berpikir seperti itu? Kalau belum pernah, ayo kita mulai berpikir bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi betul-betul membimbing anak itu sesuai kodratnya, lalu mereka mencapai kebahagiaan hidup di masa yang akan datang. Nah, saya lanjutkan ya, kita lanjutkan. Pendidikan memerdekakan manusia. Nah, ini konsepnya. Kalau kita kembali tadi, ini konsepnya. Jadi konsepnya itu adalah pendidikan yang memerdekakan manusia itu lahir. Yang dimaksud dengan merdeka itu adalah lahir dan batinnya tidak terperintah. Itu arti konsep merdeka yang pertama. Saat kita dengan tanggung jawab melakukan hal yang sudah menjadi kewajiban kita, tanpa disuruh, tanpa diminta, atau perlu diawasi lagi, dulu baru mau melakukannya, itulah yang namanya merdeka. Jadi lahir dan batinnya itu tidak terperintah. Enak sekali kalau kita mengajar di sekolah, Bapak Ibu menyampaikan satu ide, lalu anak-anak itu tanpa terpaksa mengerjakan tugasnya, tanpa terbebani mengerjakan tugasnya, itu kan hal yang luar biasa. Keren bagi mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Lalu berikutnya, berdiri di atas kekuatannya sendiri. Berdiri di atas kekuatannya sendiri. Sekali lagi saya kembalikan ke awal tadi bahwa setiap anak, setiap orang memiliki potensi dalam dirinya. Memiliki kemampuan, bakat, minat dalam dirinya. Tapi kadang-kadang itu terpenjara. Karena dengan mungkin cara belajar, cara mengajar, cara pendidikan yang membuat mereka terkungkung sehingga kemampuan dalam dirinya tidak tereksplor. Jadi pendidikan yang merdeka itu adalah berdiri atas kekuatan sendiri. Saat kita berkomitmen untuk terus belajar dan memampukan diri agar bisa mandiri, menjalani hidup, mengusahakannya tanpa harus tergantung dengan bantuan orang lain. Bisa berdiri di atas kemampuannya. Bisa berdiri di atas bakat, minat yang mereka sudah miliki dari sejak awal dalam dirinya. Nah, kembali lagi, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merasakan lahir dan batin tidak terperintah? Apakah kita merasakan bahwa berdiri dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri? Lalu yang ketiga, mengatur tertib hidupnya sendiri. Mengatur tertib hidupnya sendiri. Saat kita menyadari bahwa kemerdekaan ialah buah kedamaian yang tercipta dari tertibnya hidup bersama-sama, kita berkomitmen menjaga tertibnya hidup itu sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan penduduk dunia. Jadi, kita dapat mengatur tertib hidup kita. Di sekolah sudah ada jam pembelajaran. Dimulai jam 7, misalkan, jam 7.30 misalkan. Anak-anak kita, peserta didik harus mengerti bahwa jam itu adalah mereka sudah ada di sekolah, sudah harus siap belajar. Tidak perlu lagi mereka dengan terpaksa harus datang terlambat. Tidak perlu lagi mereka harus terkejar-kejar oleh waktu. Mereka sudah harus belajar mengatur tertib hidupnya sendiri. Begitu juga kita. Kalau kita bisa mengatur tertib hidup kita sendiri, ya itulah arti merdeka di dalam diri kita. Jadi ini konsep merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Di kurikulum merdeka ini menekankan kurikulum yang merdeka, di mana
Bapak Ibu guru diharapkan lahir dan batinnya tidak terperintah, lalu berdiri di atas kekuatan kemampuan sendiri, dan mengatur tertib hidupnya sendiri. Kepada peserta didik juga kita harapkan lahir dan batinnya tidak terperintah. Sangat asik, sangat menyenangkan kalau kita mengajar di satu kelas, kita menyampaikan satu konsep, lalu kita menyampaikan kepada murid, lalu kita mengarahkan mereka untuk mereka melakukan satu perubahan, satu praktik pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita pelajari, dan mereka tidak merasa terperintah dengan materi itu, tidak merasa terpaksa mengerjakannya. Itulah yang dikatakan merdeka di dalam belajar. Berdiri di atas kekuatannya sendiri, tanpa harus minta bantuan orang tuanya, tanpa harus minta bantuan orang lain, dia bisa melakukannya sendiri, dia menemukan sendiri, dia bisa mempresentasikan sendiri, dia bisa menjelaskan sendiri, dia bisa menunjukkan praktik dari materi tersebut dengan kemampuannya sendiri. Betapa bangganya, betapa senangnya anak-anak bisa melakukan hal itu. Mengatur tertib hidupnya sendiri. Kapan tugas ini dikumpulkan? Oh, tanggal sekian, berarti saya harus atur supaya saya bisa kumpulkan tepat waktu. Tidak molor. Mereka harus mengatur itu. Mengatur semua kegiatan pembelajarannya sesuai dengan yang diinginkan. Itulah yang dimaksud dengan merdeka di konsep kurikulum merdeka. Kemerdekaan sejati dan kemerdekaan kanak-kanak. Jadi, mari kita belajar sama-sama apa itu kemerdekaan sejati, apa itu kemerdekaan anak-anak. Untuk para pendidik, mari sama-sama kita mengembangkan satu pendidikan yang merdeka. Ya, lahir dan batin kita tidak terperintah, berdiri di atas kekuatan sendiri, dan juga mengatur tertib hidup kita sendiri. Mari kita implementasikan hal ini kepada murid-murid melalui proses pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan itu, maka beratlah kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terperintah, akan tetapi harus juga menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini, termasuklah mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak terperintah, ya, mengatur tertib hidupnya sendiri dan tidak terkungkung oleh banyak aturan-aturan yang mengikat. Selanjutnya, nah di sini ada aktif dan menyenangkan. Kata aktif di sini adalah ini berasalkan konsep Sun Tzu ya. Sun Tzu 340-245 before Christ. Jadi di sini what I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand. Jadi mengalami pengetahuan ini menurut konsep Ki Hajar Dewantara. Lalu yang menyenangkan itu yang sesuai dengan kebutuhan, Kalau kita mengajar di kelas, ada murid-murid yang senang auditory ya, suka dengan video, suka dengan suara-suara, ya mereka mungkin lebih cocok menerima pembelajaran dengan konsep itu. Kalau ada yang kinestetik, lebih banyak bergerak, suka bergerak dia, dan kinestetik. Ada juga yang suka kinestetik ya, jadi mereka suka bergerak ya, seperti itu. Ya kita harus siapkan satu pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Lalu ada diferensiasi learning. Ya, konsep-konsep ini ada kita temukan di dalam kurikulum merdeka. Lalu berikutnya, yang menyenangkan itu, ini yang lebih banyak kita tekankan di kurikulum merdeka ya. Jadi menyenangkan itu yang sesuai dengan kebutuhan para peserta murid. Nah, itulah perlunya kita mengadakan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Jadi kita perlu menyiapkan hal itu supaya kita dapat menyiapkan satu pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan, dan pembelajaran yang diferensiasi learning. Pembelajaran berdiferensiasi yang disesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan minat dan bakat dan potensi yang mereka miliki, termasuk profil peserta didik itu sendiri. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini kita dapat melihat manakah gambar yang menggambarkan kondisi pembelajaran yang relevan bagi peserta didik menurut kita semua. Kalau kita lihat di sini, gambar yang pertama, yang lainnya bisa melihat tetapi yang lainnya tidak. Tetapi kalau ya kita lihat yang ini juga,
Nah, kalau misalkan tidak pakai kursi juga ada yang bisa melihat permainan sepak bolanya, tapi ada yang tidak. Nah, tetapi ini sangat kreatif ya, pembelajaran yang aktif, menyenangkan ya, mengkondisikan ya seperti ini. Jadi yang tinggi bisa menonton, yang setengah tinggi bisa menonton juga, dan yang tidak tinggi ya mungkin memerlukan tangga supaya dia bisa menonton juga. Nah, mari kita menyiapkan satu model pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik ya, sesuai dengan minat, bakat, potensi, profil mereka, sangat relevan pada kurikulum Merdeka saat ini. Ya, kebutuhan siswa itu kesiapan belajar, perlu. Makanya kita siapkan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Lalu, minat dan bakat. Kita harus paham juga bahwa murid kita memiliki minat bakat di bidang apa. Kalau dia di bidang seni, ya lebih tepat mungkin cara belajarnya mendekati seni. Kalau dia lebih senang olahraga, ya mungkin lebih tepat cara pembelajarannya seperti itu. Kalau dia lebih senang musik, ya mungkin cara pembelajarannya mendekati seperti itu, sesuai dengan minat bakat mereka. Nah, ini kita ketahui di mana? Di kesiapan belajar pada saat kita melakukan asesmen ya. Lalu profil peserta didik. Profil peserta didik juga kita perlu tahu siapa dia, di lingkungan mana dia tinggal. Nah, kita perlu tahu. Ini kebutuhan-kebutuhan ini harus dipahami oleh Bapak Ibu guru untuk para pendidik supaya menyiapkan satu pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan, yang berdiferensiasi. Lalu profil peserta didik, lingkungan, suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya ya. Ini perlu kita pahami juga sehingga kita bisa menyiapkan pembelajaran yang merdeka ya. Budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresi, personal, impersonal. Jadi budaya, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik juga visual, auditori, atau kinestetik. Visual lebih banyak ke melihat visualnya, gambarnya. Auditori lebih banyak mendengar, menonton video, ya seperti itu. Kinestetik bergerak. Nah, kalau ini kita pahami gaya belajar yang seperti ini, otomatis peserta didik kita, murid-murid kita akan belajar secara menyenangkan. Lalu, multiple intelligency, kecerdasan majemuk, itu akan dapat didapatkan oleh peserta didik kita di dalam belajar. Oke, dari konsep yang tadi, konsep merdeka yang tadi, kita dapat melihat di sini tidak terperintah, kekuatan diri sendiri, dan ketertiban hidup. Di 6 profil belajar Pancasila ini sudah dimunculkan. Jadi tidak terperintah itu misalkan mandiri, kan tidak terperintah. Secara mandiri, peserta didik kita bisa belajar secara mandiri. Iman dan bertakwa kan tidak terperintah. Setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaan. Setiap orang bebas menjalankan agama dan kepercayaan. Tidak terperintah di sini. Lalu kekuatan sendiri, nalar kritis, mampu bernalar kritis dalam setiap materi pembelajaran. Dalam setiap pembelajaran dia bernalar kritis, mampu menampilkan pendapat-pendapat yang mereka miliki, itu bernalar kritis ya. Kreatif, kekuatan diri sendiri. Setiap orang, setiap murid, setiap siswa kan punya potensi, punya kreativitas. Kalau mereka mampu menunjukkan, itulah kekuatan diri sendiri yang mereka punya. Lalu ketertiban hidup, kebinekaan global, ya, mampu beradaptasi dengan orang lain, mampu bekerja sama dengan teman yang lain. Lalu juga di sini gotong royong, mampu bekerja sama, saling bantu, saling tolong menolong. Nah, inilah yang akan menolong setiap kita, setiap peserta didik, setiap bapak ibu guru pendidik untuk memiliki kemerdekaan, sadar diri, sadar sosial, relasi sosial, hubungan dengan orang lain, lalu kelola diri. Kalau kita paham konsep ini, kita akan menjadi para pendidik, para murid yang merdeka di dalam belajar. Terima kasih. Inilah dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan ya, terkhusus untuk kurikulum merdeka terkait dengan konsep merdeka. Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya terkait dengan sekolah penggerak dan juga kurikulum merdeka.
Salam Sekolah Penggerak.